Hari ini adalah hari yang istimewa buat bangsa Indonesia karena hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berapa banyak yang tahu hari ini adalah Hari Pahlawan? Ya, penetapan 10 November berdasarkan keputusan Presiden yang dikeluarkan tahun 1959. Karena 10 November itu ada suatu peristiwa yang sangat heroik yang terjadi di kota Surabaya. Sejarahnya diawali dengan kembalinya Belanda yang menyertai pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal AWS Malabi 25 Oktober 1945 mereka mendarat di Surabaya. Tujuannya sebetulnya tentara sekutu ini adalah melucuti tentara Jepang yang telah kalah Perang Dunia Kedua plus mereka membebaskan tawanan yang ditahan oleh tentara Indonesia yang ada di penjara-penjara yang ada di Surabaya. Tapi kemudian ada tindakan yang memicu terjadinya pertempuran di beberapa titik karena mereka membangun pos demi pos. Makanya kemudian terjadi pertempuran tanggal 27, 28, 29 dan puncaknya Brigadir Jenderal AWS Malabi ini tewas Dan itu memicu kemarahan tentara Inggris sehingga kemudian memberikan sebuah ultimatum supaya Laskar Indonesia atau tentara Indonesia bersama dengan pemuda-pemudi Surabaya, arek-arek Surabaya harus meletakkan bendera merah putih dan ada jarak beberapa meter begitu dan kemudian diletakkan di tanah. Dan itu memicu rasa nasionalisme, rasa patriotisme yang begitu kuat sekali. Ultimatum itu tidak menggetarkan nyali daripada para pemuda Surabaya. Maka kemudian tanggal 10 November dari darat, laut dan udara kota Surabaya itu digempur oleh tentara Inggris dan Bung Tomo Sutomo atau dikenal Bung Tomo kemudian mengobarkan melalui Radio Republik Indonesia untuk semangat para pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya untuk bisa sampai titik darah penghabisan berperang. Dan itu sebabnya tanggal 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan. Dan kota Surabaya itu juga ditetapkan sebagai kota pahlawan. Itu adalah salah satu kisah yang sangat penting di balik daripada peringatan Hari Pahlawan 10 November. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang seorang pahlawan, Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pahlawan yang gagah berani, yaitu bernama Kaleb bin Yefune, orang Kenas dari suku Yehuda. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, dibuka ayatnya dalam Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan baca secara berganti-gantian, saya ayat-ayat genap, kemudian jemaat sekalian ayatnya yang ganjil. Nanti di ayat 15 kita akan baca secara bersama-sama. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Silakan ayat 7. Nanti di ayat berikutnya harus dengan lebih semangat karena ini Hari Pahlawan. Tunjukkan kita orang menang. Amin saudara. Ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Silakan ayat 9 dengan suara keras 3, 2, 1. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11 silakan.
Ayatnya yang ke-12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Silakan 13. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15 bersama-sama. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dipersilakan duduk. Pada hari ini kita akan belajar berapa perilaku sikap kesatria dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Yang pertama adalah dia memiliki semangat dan menolak untuk pensiun. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa Kaleb ini punya semangat dan menolak untuk pensiun. Di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat 12 dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kita boleh melihat pernyataan daripada Kaleb bin Yefune di dalam ayat-ayat ini, saudara, bahwa saat kekuatannya, dia usia 85 tahun, tapi dia menganggap kekuatannya seperti 40 tahun. Ada suatu rentang waktu selama 45 tahun saat firman yang disampaikan melalui Musa kepada Kaleb bin Yefune. Saat Kaleb ini adalah salah satu pengintai yang masuk ya ke tanah yang dijanjikan. Mereka selama 40 hari dari utara, ya dari Dan sampai Beersheba, dan kemudian dia melewati bagian yang disebut sebagai Hebron, saudara ya. Dan itu yang kemudian dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada Kaleb, saudara ya. Dan usia 85 tahun, saudara, adalah usia yang sudah boleh dikatakan opa, saudara. Dan pasti secara fisik kekuatannya melemah. Tapi Kaleb menolak untuk kehilangan semangat, menolak untuk pensiun. Kalau kita perhatikan Tentara Nasional Indonesia, saudara ya, kalau pensiun itu untuk kategori yang perwira, saudara ya, untuk kategori perwira dari letnan itu ke atas, itu usia pensiunnya 60 tahun, saudara. Kalau kemudian bintara sama tamtama itu lebih rendah lagi. Pertamanya 53 tahun sudah boleh pensiun, tapi kemudian diperbaharui aturannya 58 tahun. Jadi kalau 58 tahun atau 60 tahun buat perwira itu sudah masuk kategori Legiun Veteran ya, Republik Indonesia. Kalau di Indonesia sih keren, saudara ya, Legiun Veteran. Kalau di Malaysia itu mengenaskan sekali, saudara. Laskar tak berguna, saudara ya. Kalau yang di Malaysia, saudara, laskar tak berguna, mengenaskan sekali, saudara. Seperti nggak dianggap begitu, saudara. Kalau kemudian udah jadi Legiun Veteran, saudara, udah pensiun, saudara. Tapi perhatikan Kaleb 85 tahun, saudara, masih mau berperang. Kita boleh melihat, saudara, pertempuran yang dialami oleh Kaleb. Kalau kita lihat di dalam peristiwa, saya lupa menulisnya di sini. Ketika berperang melawan Amalek dan tentara Israel di bawah pimpinan Yosua, maka Kalebnya adalah salah satu yang turun di dalam peperangan itu. Kita juga melihat bagaimana kemudian mereka mengalahkan Sihon, raja orang Amori,
yang ada di Hesibon. Kemudian Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot. Kemudian perhatikan bahwa Kaleb adalah salah satu yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai. Nah, karena dia pemimpin yang mewakili suku Yehuda. Pengintaian ini kan kayak tugas-tugas intelijen, saudara. Jadi tugas yang dilakukan oleh orang pilihan. Dan Kaleb adalah bagian dari intelijen itu, saudara. Kemudian selama 5 tahun dalam pertempuran menaklukkan 31 raja yang ada di Kanaan. Yang dimulai dari pertempuran di kota Yeriko dan kemudian ke Ai dan kota-kota yang lain yang ada di tanah Kanaan. Jadi di usia 80 tahun dia masih mau berperang 5 tahun lagi, saudara. Setelah kemudian tanah perjanjian itu dibagi-bagi dari setiap suku demi suku. Dia bahkan kemudian ngomong kepada Yosua. Dia pergi menghadap, berikan aku pegunungan. Jadi mintanya bukan daerah yang rata. Karena yang dijanjikan kepada Kaleb itu adalah daerah pegunungan. Dan di daerah pegunungan itu didiami oleh orang-orang yang disebut sebagai Arba, saudara ya. Arba ini adalah lebih besar dari orang Enak. Orang Enak sendiri itu adalah raksasa, saudara. Jadi kalau kemudian lebih besar daripada orang Enak, maka orang yang tinggal di Kiryat Arba atau orang Arba ini adalah raksasanya para raksasa, saudara. Dan itu yang diminta oleh Kaleb untuk ditaklukkan, saudara. Jadi usia 85 tahun menolak untuk pensiun. Karena itu penting buat setiap kita untuk memiliki semangat dan menolak untuk pensiun di dalam hal apa, saudara? Di dalam pelayanan. Biarkanlah kita terus melayani, saudara ya, sepanjang kehidupan kita. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah. Maka segenap kehidupan kita harus siap, saudara, untuk ada di medan pertempuran. Karena pertempuran kita adalah melawan penguasa di udara, penghulu, pemerintah-pemerintah, yaitu roh-roh jahat yang ada di udara. Karena itu penting buat setiap kita untuk selalu mengenakan selengkap senjata Allah. Amin, saudara ya. Jadi seperti Kaleb yang menolak untuk pensiun dan tetap memiliki semangat. Demikian setiap kita harus memiliki semangat. Ayo katakan kiri kanan, yuk miliki semangat. Saudara ya. Seorang perenang jarak jauh namanya Florence Kettwig, saudara. Dia pernah menaklukkan terusan Inggris, saudara ya, dari Inggris ke daratan Eropa. Dan kemudian di bulan Juli 1952, dia pergi ke sebuah pulau Catalina Island, saudara ya, Pulau Catalina yang ada di depannya California. Dia mau menyeberang ke daratan California, ya. Dan itu dikawal, saudara. Jadi ada perahu-perahu yang mengawalnya, kemudian itu ada pelatihnya. Tapi hari itu sangat berkabut tebal sekali. Jarak pandangnya sangat dekat sekali. Jadi tidak bisa mengetahui bahwa di depannya itu ada daratan. Atau bahkan kemudian perahu-perahu yang mengawal dia itu tidak bisa kelihatan. Dan dalam kondisi perairan yang sangat dingin, 15 jam dari Pulau Catalina itu dia sudah berenang, saudara. Dan sebetulnya jaraknya tinggal 1,5 mil. Tapi karena kabut, saudara ya, tidak melihat daratan. Akhirnya kemudian dia ngomong kepada yang menyertai ya, kepada pelatihnya untuk diangkat dari air. Ternyata bukan karena kelelahan yang menyebabkan dia gagal. Padahal jaraknya tinggal 1,5 mil. Oleh karena apa? Karena dihalangi oleh kabut. Jadi dia tidak bisa melihat yang di depannya. Dan dia ngomong begini, saya tidak mau untuk mencari alasan. Kalau sekiranya aku melihat daratan, mungkin aku bisa menyelesaikan akan renang yang telah dia rencanakan sebelumnya. Nah, perhatikan bahwa sekalipun pada kesempatan di bulan Juli 1952 itu gagal, 2 bulan kemudian dia kembali berenang dan sukses. Jadi dia menolak untuk menyerah. Dia tidak mau kemudian gagal di dalam catatan kehidupannya sebagai seorang perenang jarak jauh. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang yang bernama Kaleb bin Yefune? Next, dia memiliki penundukan diri. Oke, slide berikutnya ya.
Kaleb bin Yefune memiliki penundukan diri. Di dalam Bilangan pasal 13 ayatnya yang kedua, kemudian ayat 6 dan 8 dikatakan begini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat 6. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dalam ayat-ayat selanjutnya, maka Hosea bin Nun ini dinamakan oleh Musa sebagai Yosua bin Nun. Nah, perhatikan di dalam ayat ini saudara, bahwa Musa lah yang menjadi pemimpin. Saat ketika mulai keluar dari tanah Mesir, Musa lah yang menjadi pemimpin. Jarak atau usia yang sangat terpaut sekitar 40 tahun. Musa saat keluar dari Mesir usianya 80 tahun. Dan Kaleb ya usianya 40 tahun. Jadi kira-kira ada suatu rentang waktu selama 40 tahun. Perbandingan usia Kaleb bin Yefune dan Musa. Kalau kemudian Musanya yang memimpin, otomatis ya secara usia ya Kalebnya yang lebih muda akan mungkin sangat mudah untuk submit, sangat mudah untuk tunduk kepada orang yang lebih tua. Amat terlebih Musa disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat, saudara ya. Bagaimana 10 tula di Mesir, bagaimana ketika kemudian mereka melewati Laut Kulsum, saudara ya. Sesuatu yang begitu sangat dahsyat dan luar biasa sekali. Sehingga kalau orang mengikuti Musa dan tunduk, itu adalah hal yang normal. Benar enggak saudara? Tapi perhatikan saudara, saat kepemimpinan, suksesi, alih kepemimpinan dari Musa kepada penggantinya, maka kita bisa melihat ini dari ayat 6 dan 8, Yosua bersama dengan Kaleb itu ya mungkin sebaya. Atau bisa juga saudara, kalau melihat Yosua masih muda sehingga perlu kemudian diberikan semangat, diberikan dorongan dan diberikan motivasi berulang-ulang kepada Yosua. Dan kemungkinannya usianya bisa lebih muda daripada Kaleb. Dan Yosua lah yang diangkat sebagai pemimpin. Tapi apa yang dilakukan oleh Kaleb? Dia tetap submit kepada kepemimpinan daripada Yosua. Amin saudara ya. Jadi kita melihat kalau di dalam ayat 6 dan ayat 8 ini sebetulnya sama-sama saudara. Sebagai pemimpin mewakili suku masing-masing. Sama-sama saudara ya. Tapi ketika Yosuanya yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Musa, maka Kaleb memilih untuk submit, untuk tunduk. Itu sebabnya yang ia lakukan adalah dia menghadap kepada Yosua yang ada di Gilgal. Karena Gilgal itu adalah home base-nya dari orang Israel. Jadi dia menghadap untuk meminta pegunungan, untuk meminta Hebron, untuk meminta wilayah itu. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Musa. Dan penting bagi setiap kita saudara untuk memiliki sikap submission, memiliki penundukan diri. Masing-masing kita ada tingkatan-tingkatan. Di dalam keluarga kita tahu siapa yang diberikan otoritas dalam kehidupan di dalam keluarga. Suamilah yang diberikan otoritas sebagai pemimpin. Maka kemudian anggota keluarga yang lain harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh suami. Karena dia menjadi kepala, dia yang menjadi imam. Amin saudara ya. Kalau kemudian dalam gereja saudara ada gembala sebagai otoritas. Dan kita harus tunduk selama gembalanya hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai gembala di tempat ini juga punya otoritas. Ada pimpinan di wilayah, ada di pimpinan tingkat pusat saudara. Di mana saya harus tunduk, di mana saya harus submission saudara. Nah demikian di dalam usaha, di dalam pekerjaan, atau di sekolah, di dalam pemerintahan, ada yang namanya struktur saudara ya. Struktur. Dan dalam setiap struktur itu kita tahu posisi kita di mana, siapa yang menjadi pimpinan kita, atau mungkin ada orang yang di bawah kita. Maka kita harus pegang setiap otoritas yang diberikan, atau kemudian kita memiliki sikap submission, sikap penundukan diri, karena itu penting saudara. Amin. Kita boleh melihat bagaimana seorang Kaleb ini saudara. Saat yang lainnya memberontak, dia tetap memilih untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saat yang lain membuat
patung tuangan, saudara, membuat lembu tuangan dan menyembah kepada ilah lain. Dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tunduk di bawah kepemimpinan daripada Musa. Maka kemudian apa yang dijanjikan itu bisa menjadi bagian dalam hidupnya. Itulah yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefuneh. Kemudian yang berikutnya, saudara, apalagi yang menjadi sikap daripada Kaleb yang perlu untuk kita teladani? Next, dia adalah orang yang tetap setia. Di dalam Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke 10 dikatakan begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, dari ayat ini kita boleh melihat perjalanan daripada Kaleb untuk janji yang diucapkan Tuhan kepada Kaleb itu tergenapi setelah 45 tahun. Padahal sebetulnya kalau andai kata 10 pengintai tidak melaporkan hal yang busuk, perjalanan mereka bisa lebih cepat, saudara. Titik yang paling penting dari orang Israel adalah di sebuah tempat yang namanya Kades Barnea, di tepi padang gurun Paran. Orang Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan sampai di tepi padang gurun Paran, di sebuah tempat yang disebut Kades Barnea, kira-kira 2 tahun, saudara. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa. Jadi itu ide pengintaian ke tanah perjanjian itu adalah idenya Tuhan. Dan saat ketika diperintahkan, saudara, dari Kades Barnea, mereka mengitari daerah yang dijanjikan itu 40 hari, saudara. Dan semua yang mereka lihat kemudian dilaporkan dengan sejujur-jujurnya. Oleh siapa? Oleh Kaleb, saudara. Tapi 10 pengintai yang lain melaporkan hal yang buruk, saudara. Hal yang busuk dilaporkan. Mereka ngomong, kami memang melihat bahwa tanah itu berlimpah susu dan madunya. Dan kami membawa contohnya, ya, membawa contoh dari kondisi yang berlimpah susu dan madunya. Tapi sayangnya orang-orang di sana itu tinggi besar, raksasa, kotanya berkubu. Dan kami melihat diri kami belalang. Itu 10 pengintai. Dan apa yang disampaikan oleh 10 pengintai itu membuat hati bangsa Israel tawar, saudara. Dan kemudian mereka ngomong, kita mau balik ke Mesir. Kita perlu untuk mengangkat orang lain. Dan mereka bersungut-sungut. Dan karena perkataan daripada 10 pengintai itu membuat kemudian orang Israelnya diputar 40 tahun. Ya, jadi ada 38 tahun lagi, saudara. Karena Tuhan itu menghitung begini. 1 hari dalam pengintaian dihitung 1 tahun. Karena mereka mengintai 40 hari, dihitunglah 40 tahun. Andaikan mereka menghitung andaikan mereka mengintai cuma 2 hari, ya mungkin cuma 2 tahun mutar. Saudara ya, tapi ini 40 hari, saudara. Jadi dihitung 40 tahun. Dan mereka telah menjalani sampai Kades Barnea itu 2 tahun. Maka kemudian 38 tahun diputar kembali di padang gurun. Tujuan Tuhan membuat mereka diputar di padang gurun, menghabisi semua yang keluar dari Mesir, saudara ya. Menghabisi generasi yang keluar dari Mesir dan membangkitkan generasi yang baru yang berusia 20 tahun ke bawah. Yang tersisa dari generasi Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Nah, perhatikan, saudara, bukan karena Kalebnya yang menyebabkan mereka diputar 38 tahun, saudara ya. Karena dia mencoba meneteramkan, tidak, kita pasti akan masuk dan akan merebut tanah itu. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang besar. Kalau Tuhan berkenan, dia akan menggenapi janjinya. Itu kata-kata daripada Kaleb. Tapi karena orang yang membuat hati bangsa Israel itu tawar, saudara, dia harus mengikuti proses itu, saudara. Dan kita boleh melihat dalam masa 38 tahun, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara. Di mana kemudian banyak kelompok yang hatinya dipenuhi dengan niat yang jahat. Ada kelompok yang melakukan perzinahan. Ada kelompok yang kemudian memberontak. Ada kelompok yang melakukan penyembahan berhala. Di dalam masa ketika mereka diputar 38 tahun itu,
Tapi perhatikan, Kaleb tetap setia. Amin, saudara. Alkitab itu tidak pernah salah. Dikatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa, saudara? Kesetiaan. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang akan mendapatkan? Yuk katakan kiri kanan, aku orang setia. Amin, saudara. Seperti Kaleb yang setia, saudara. Karena itu yang menjadi rahasia, dia memperoleh janji yang sekalipun penggenapannya terjadi 45 tahun, toh dia tetap terima, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang setia. Setia dengan pasangan kita, amin, saudara ya. Istri setia kepada suami, suami setia kepada istri. Karena itu merupakan teman pewaris dari kasih karunia Allah Tuhan. Amin, saudara ya. Demikian saudara, kita setia di dalam setiap apa yang diberikan tanggung jawab dalam pelayanan, saudara. Kalau kemudian kita menjadi pengurus, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita sebagai jemaat, yuk mari kita boleh setia, saudara ya. Setia untuk menghadiri setiap pertemuan-pertemuan ibadah, setia di dalam doa, setia dalam memberi persembahan, setia di dalam care group, saudara. Amin, saudara ya. Jadi membangun kesetiaan, saudara. Karena itu yang Tuhan ingini bagi setiap kita. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Ella Craig, saudara ya. Ella Craig. Ini seorang oma usianya 81 tahun. Usianya 81 tahun. Dan diceritakan di sebuah buletin namanya The Nashville Banner, saudara ya. Ada sebuah artikel tentang Ella Craig ini, di mana dia menghadiri sekolah minggu selama 20 tahun tanpa pernah alpa, saudara ya. Tanpa pernah absen, saudara ya. Jadi 20 tahun setara dengan kira-kira 1040 minggu, saudara. Kemudian artikel itu membuat suatu pertanyaan begini. Apakah Ella Craig ini tidak punya teman yang menghalangi dia untuk datang pada hari Minggu pagi? Apakah Ella Craig ini tidak pernah mengalami sakit kepala, sakit pinggang, flu, dan demam pada hari Minggu pagi? Apakah Ella Craig ini tidak mempunyai orang yang di gereja menyakiti hatinya, saudara ya? Apakah dia tidak punya kegiatan di akhir pekan yang membuat dia keluar kota? Apakah di minggu pagi itu dia tidak pernah terlambat untuk bangun pagi? Apakah dia pada minggu pagi itu dalam cuaca tidak ada hujan, tidak ada salju pada minggu pagi? Dan kemudian artikel itu ditutup seperti ini, saudara. Sebuah pertanyaan. Apakah tidak ada alasan buat Ella Craig untuk datang dalam ibadah sekolah minggu? Dan jawabannya tidak ada alasan. 20 tahun, saudara. Banyak sekali sebetulnya yang bisa menghalangi, tapi dia memilih untuk setia. 20 tahun setara dengan 1040 minggu. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Amin, saudara. Pada akhirnya kita boleh melihat kesetiaan Kaleb, semangatnya Kaleb, dan penundukan dirinya membawa dia akhirnya bisa memiliki janji yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Hebron ya adalah kota perlindungan. Itu dimiliki oleh Kaleb dan keturunannya untuk selama-lamanya, saudara. Nah, mari setiap kita hari ini, saudara, untuk kemudian merenungkan akan setiap janji-janji Tuhan. Mungkin ada bagian yang perlu di dalam diri kita untuk mengikuti teladan seperti Kaleb. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala.